Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai imunitas yang dimediasi oleh sel T. Berikut merupakan outline dari pembahasan kami nih. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian jenis sel T, lalu mekanisme aktivasi sel T, dan aplikasi. Yang pertama yaitu kita mulai dari pendahuluan. Di dalam tubuh kita, terdapat sistem imun yang menjaga kita dari serangan penyakit yang diakibatkan oleh virus, bakteri, maupun antigen yang lain. Sistem imun sendiri ada yang dimediasi oleh sel, ada juga yang dimediasi langsung oleh antibodi. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai imunitas yang dimediasi oleh sel, tepatnya sel limfosit T atau sel T. Sel T ini berasal dari sumsum tulang, namun matang di kelenjar timus. Mereka tidak diaktifkan sampai mereka menemukan antigen spesifiknya. Dengan mengikat antigen spesifik pada permukaan sel penyaji antigen atau EPC, dan beberapa jenis sel T yang terlibat, biasanya sel T helper CD4+, dan sel T sitotoksik CD8+. Mereka akan bersama-sama membentuk kompleks MHC. Nah, bagaimana sih di dalam tubuh kita terdapat sistem imun yang menjaga kita dari bagaimana sih imunitas seluler melindungi tubuh kita? Jadi, sel T yang belum bertemu dengan antigen atau belum teraktivasi biasa disebut dengan immature T cell. T cell ini ketika bertemu dengan antigen yang disajikan atau dipresentasikan oleh antigen presenting cell atau T cell receptor, dia akan membentuk MHC, kemudian melakukan atau berdiferensiasi menjadi sel T helper atau sel T killer. Sel T helper ini akan membantu mengaktifkan sel-sel kekebalan lainnya seperti sel B dan sel T sitotoksik. Sementara sel T sitotoksik akan membunuh antigen tersebut. Yang kedua yaitu jenis dari sel T itu sendiri. Berikut merupakan jenis-jenis utama dari sel T. Yang pertama ada sel T sitotoksik atau sel CD8+. Sel ini membunuh sel-sel yang terinfeksi virus dan bakteri maupun menghancurkan sel-sel tumor. Kemudian selanjutnya ada sel T helper atau sel CD4+. Sel ini membantu mengaktifkan sel-sel kekebalan lainnya seperti sel B dan sel T sitotoksik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sel T helper ini memiliki 3 subtipe yang berbeda masing-masing dengan fungsi yang unik. Yang pertama, sel T CD4+ TH1 yang berperan dalam aktivasi makrofag dan melawan infeksi intraseluler. Kemudian ada sel T CD4+ TH2 yang berperan dalam aktivasi sel B dan melawan infeksi ekstraseluler. Selanjutnya ada sel T CD4+ TH17 yang berperan dalam melawan infeksi jamur dan bakteri. Kemudian selain sel T sitotoksik dan sel T helper, ada juga sel T pengatur atau cell regulation yang berfungsi mengurangi aktivitas sel T lain bila diperlukan dan mencegah sel T menyerang sel sehat di tubuh. Yang terakhir ada sel T memory atau limfosit yang berumur panjang. Sel ini baik dalam merespon antigen saat diperkenalkan kembali, membantu tubuh membangun toleransi imunologis. Nah, untuk selengkapnya mengenai ini adalah
Nah, untuk selengkapnya mengenai jenis-jenis sel T, bisa dilihat pada tampilan, di mana di setiap masing-masing jenis sel T sendiri akan mensekresi sitokin yang berbeda-beda, di mana sitokin ini berfungsi sebagai imunomodulator. Ini adalah pembahasan tentang mekanisme sel dalam memediasi respon imun. Dalam mekanisme sel, ini adalah dalam mekanisme sel memediasi imunitas, ada beberapa langkah. Yang pertama ada pengenalan antigen asing, yang kedua ada aktivasi limfosit T, yang ketiga ada eliminasi antigen oleh mekanisme efektor, yang keempat adalah kembali pada kondisi homeostasis, dan yang terakhir ada mempertahankan memori. Yang pertama adalah pengenalan antigen asing. Banyak sel limfosit T yang telah mengenali antigen asing yang berbeda. Sehingga ketika antigen masuk, sel ini memilih klon tertentu yang sudah ada sebelumnya, lalu mengaktifkannya. Hal ini disebut dengan seleksi klonal. Yang kedua adalah aktivasi limfosit T. Dalam mengaktifasi limfosit T ini memerlukan paparan mikroorganisme, di mana imunitas bawaan ini juga dapat meningkatkan aktivasi dari limfosit T. Ketika makrofag menangkap atau mencerna antigen, maka makrofag ini nantinya akan menampilkan fragmen antigen pada permukaannya. Lalu terjadi interaksi antara protein pada makrofag dengan sel T helper sehingga mengaktifkan sel T helper. Sel T helper yang teraktivasi ini akan mengeluarkan sitokin dan mengaktifkan sel T sitotoksik, sel B, makrofag, dan sel pembunuh alami atau NK. Sel T helper ini juga nantinya akan berproliferasi menjadi sel TH1 atau TH2 yang dapat mengeluarkan berbagai jenis sitokin. Yang ketiga adalah eliminasi antigen melalui mekanisme efektor. Sel T sitotoksin yang teraktivasi tadi akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi TC yang matang, lalu berikatan dengan sel target yang terinfeksi, lalu memulai penghancuran sel tersebut. MHC1 dari permukaan sel yang terinfeksi ini nantinya akan berikatan dengan reseptor CD8T sitotoksin, lalu mengeluarkan perforin, protein granzim, dan racun limfatik untuk virus atau bakteri intraseluler. Lalu yang keempat adalah kembali ke homeostatis. Setelah menghilangkan antigen, sistem kekebalan tubuh akan kembali ke keadaan istirahat dasarnya. Hal ini disebabkan sebagian besar keturunan limfosit yang terstimulasi antigen mati melalui apoptosis, sehingga limfosit perlu kembali ke keadaan sebelumnya pada akhir respon imun. Yang terakhir ada pemeliharaan memori. Ketika antigen pertama kali menyerang sel T naif, respon imun primer yang terjadi yang mana terjadi ekspansi klonal sel T. Jumlah sel ini akan melebihi banyak klon sel T lain yang beredar. Setelah infeksi teratasi, banyak sel T spesifik antigen yang mati karena apoptosis, dan sisanya bertahan sebagai sel memori. Sel ini akan memberikan kemampuan untuk merespon dengan cepat dan kuat selama bertahun-tahun terhadap antigen atau patogen yang sama. Sel memori ini akan hidup selama bertahun-tahun dan dapat mereproduksi dirinya sendiri selama beberapa generasi sel. Pada paparan berikutnya terhadap antigen, beberapa klon sel T ini akan cepat berproliferasi kembali sebagai bagian dari respon imun sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video mekanisme sel dalam memediasi respon imun. Dan slide selanjutnya. The cell-mediated immune response
involves mainly cytotoxic T lymphocytes, or T cells, that bind to antigens on infected cells and kill them without using antibodies or complement. T cells originate in the bone marrow and mature in the thymus gland. Here they acquire antigen-specific receptors and differentiate into helper T cells and cytotoxic T cells. For cell-mediated immunity to begin, the antigen must be processed so it can be recognized by the T cell. Antigen processing occurs when an antigen binds to an antigen-presenting cell, or APC, which may be a macrophage, dendritic cell, or B cell. The antigen is taken in by the APC and broken down into peptide fragments, which combine with class II major histocompatibility complex, or MHC2, self-antigens, and move to the APC's plasma membrane. Helper T cells recognize the antigen MHC complex and become activated. Once a helper T cell is activated, it undergoes rapid cell division and clonal selection. Some helper T cell clones become effector cells, which carry out the immune responses. Others become memory cells, which remain in the body ready for future immunity. Effector helper cells release cytokines, such as interleukin-2, which stimulate many cells of the immune system, including cytotoxic T cells. Matching cytotoxic T cells also recognize the antigen MHC complex on the APC, but require stimulation from the cytokines released by the helper T cells to become fully activated. Like the helper cells, once a cytotoxic T cell is activated, it undergoes rapid cell division and clonal selection. Some clones become effector cells, whilst others become memory cells. The effector cytotoxic T cells can now destroy the infected cell by releasing toxic granules, such as perforin, which forms channels in the cell's membrane. If sufficient perforin is released, enough channels can be made to allow extracellular fluid to flow into the cell and burst it, in a process known as cytolysis. However, usually perforin does not kill the cell, but the channels it creates allow other granules to be released into the cell, such as granzymes, which are protein-digesting enzymes that trigger apoptosis or cell death, granulosin, which creates holes in the cell membranes of microbes, or lymphotoxin, which attacks the DNA of the cell. Once the cell is destroyed, any surviving microbes can be killed by phagocytes. Reaching a crossroad now. If things go well, your first line of defense kills the invaders quickly. But sometimes the enemies are too strong and would overwhelm your defenses eventually, which means certain death for you, the human. This is the hour of the dendritic cell, your immune system's intelligence officer. While your soldiers were bashing in heads, it was collecting samples by ripping bacteria into tiny parts and covering itself in it, like a soldier decorating itself in the guts of a dead enemy. The cell leaves the battlefield and enters the superhighway of your immune system that connects all your tissues with your immune headquarters, your lymph nodes. The dendritic cell coming from the battlefield is looking for a helper T cell, which is a sort of all-purpose commander cell within your immune army. But not any helper T cell, one that happens to have just the right weapon for the bacteria that infected your wound. So it goes around and rubs itself, still covered in bacteria parts, against every helper T cell it meets. Most T cells are a bit disgusted and not interested, but after a few hours, something clicks. A helper T cell recognizes the bacteria parts. This cell is the weapon that's needed right now. The dendritic cell is overjoyed and activates the helper T cell.
Okay, wait. How come your immune system has a cell that has a weapon against the specific bacteria that infected you? Well, your immune system has a perfect weapon against every possible disease in the universe, against the Black Death, the coronavirus, or an infection that will emerge in 100 years on Mars. We'll talk about this a bit more in the next video because it's very complex. So for now, just know that you have billions of unique helper T cells that each have weapons against every possible enemy. After the right T cell is activated, your second line of defense awakes and rises like a teenager that needs to get up on a school day, very slowly. Your heavy weapons are incredibly effective, but they're not fast. The activated helper T cell begins to clone itself over and over again. 1 becomes 2, 2 become 4, until there are thousands of them. Now they split into 2 groups. The first group quickly moves to help out your soldiers. At the battlefield, things are getting out of hand. A tired macrophage is ready to give up. After fighting for days, it just wants to go to sleep, like many of its buddies have done already. But now the helper T cells arrive. One of them comes to the tired macrophage and whispers something using special chemical signals. In a heartbeat, the demoralized soldier feels fresh again. But there's something else, a hot, white anger. The macrophage knows what it needs to do. Kill. Invigorated, it throws itself against the enemies once again. All over the battlefield, this begins. Selanjutnya pada outline keempat yaitu aplikasi. Aplikasinya pada imunoterapi kanker. Berdasarkan 3 langkah. Yang pertama, antigen presenting cell atau APC seperti DC itu menyerang antigen dalam sel kanker, dan nantinya pada langkah kedua terjadi stimulasi sel T yang mana sangat penting untuk pelekatan molekul permukaan B7 dan CD28 yang masing-masing ditemukan di sel ABC dan T. Kedua sinyal tersebut diperlukan untuk aktivitas maksimum pensinyalan sel T. Lalu langkah ketiga yaitu ketika sel T spesifik kanker yang terstimulasi tiba di lokasi tumor dan mengenali antigen tumor yang diekspresikan oleh sel kanker yang pada akhirnya akan membunuh sel kanker tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.